Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3613 sampai bab 3616. Seolah menghadapi musuh yang tangguh, semua penguasa surgawi langsung menggunakan formasi guntur. Untuk sementara waktu, ada awan gelap, kilat, dan guntur. Semua guru surgawi melantunkan kata-kata dan keterampilan mereka bergerak. Klik, bersamaan dengan guntur yang memekakkan telinga, sambaran petir menembus langit. Segera, sambaran petir setebal lengan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul. Bahkan di awan pun, orang di darat masih bisa mendengar suara desisan listrik. Rumah Tianxiku tidak berniat menjadi musuhmu. Jika kamu pergi dari sini, aku akan menyelamatkan nyawamu. Jika tidak, dimanapun guntur menyambar, daging dan darah akan berubah menjadi bubuk. Tianxi tua berkata dengan nada serius. Gong Qianqiu mencibir dan berkata, kamu masih berbicara keras ketika kamu akan mati. Apakah keterampilan tertinggi dari rumah Tianxi Anda adalah keterampilan ajaib berbicara keras? Bola kemarahan muncul di hati Tianxi lama, meski bisa mencapai hasil yang signifikan dengan menarik petir untuk menyerang lawan. Namun, aktivasi formasi guru surgawi juga akan menghabiskan sejumlah besar uang. Rumah guru surgawi tidak akan dengan mudah mengaktifkan formasi guntur kecuali benar-benar diperlukan. Karena kamu keras kepala, jangan salahkan guru surgawi ini karena bersikap kasar. Tarik guntur dan serang, mengikuti perintah guru surgawi yang lama. Lampu guntur kecil itu tiba-tiba bergabung dan bergabung. Lampu listrik yang terang sangat menyilaukan, tampaknya membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia. Namun, Gong Qianqiu tidak takut sama sekali, dan bahkan ada cahaya serakah di matanya. Saya masih ingat ketika saya menelan pembuluh darah spiritual ras alien Xuanming, saya juga menarik guntur dari langit. Tetapi dibandingkan dengan guntur yang disebabkan oleh rumah Tianxi di depan saya, tekanan energinya jauh lebih buruk. Saya harap saya berhasil meredam tubuh saya, sehingga saya dapat melahap pembuluh darah spiritual kerajaan abadi. Gong Qianqiu menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya, dan melompat langsung ke arah Tianlei. Apa yang akan dia lakukan? Semua penguasa surgawi bingung sejenak. Menurut logika normal, bukankah orang yang menjadi sasaran petir harus menghindari ujung tajamnya dan menghindar? Pemimpin sekte wanita ini langsung menyerang Tianlei. Bosan hidup. Saat dia berpikir liar, guntur terang pertama melanda Gong Qianqiu. Klik, lampu listrik yang menyala-nyala membuat orang merasa putus asa saat menonton dari kejauhan. Jika itu adalah ahli biasa, saya khawatir pukulan ini akan terhapuskan. Namun Gong Qianqiu menahan guntur pertama, namun tubuhnya hanya terlempar mundur beberapa langkah. Energi hitam yang melonjak di tubuhnya sepertinya melawan guntur. Tidak heran dia bisa menghancurkan kerajaan abadi dengan blitzkrieg. Dia bisa menahan guntur sedemikian rupa, sungguh sulit dipercaya. Semua penguasa surgawi terkejut, bahkan guru surgawi yang paling kuat pun tidak dapat melakukan ini. Tingkatkan kekuatan guntur dan bunuh orang ini apapun risikonya. Kepala sekolah, guru surgawi, mengeluarkan perintah lagi. Melihat betapa menakutkannya kekuatan Gong Qianqiu, dia tidak pernah ingin Tianxi Mansion mengikuti jejak kerajaan abadi. Orang ini harus dibunuh dengan bantuan kekuatan guntur sebanyak mungkin. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Iya, para penguasa surgawi melatih keterampilan mereka lagi, dan mantra di mulut mereka bergerak lebih cepat. Guntur di kehampaan juga lebih aktif, tekanan energi guntur langit menjadi semakin ganas. Bahkan ruang di sekitarnya tampak sangat terdistorsi. Sepertinya dia tidak bisa lagi menahan kekuatan guntur yang begitu kuat. Guntur jatuh saat kepala sekolah Tianxi melambaikan tangannya. Guntur yang lebih mengerikan melanda Gong Qianqiu. Ledakan, ketika Yu Gong Qianqiu mencapai suatu tempat, terdengar suara yang memekakkan telinga.
Sosok Gong Qianqiu menurun dengan cepat, namun pada akhirnya dia masih tertahan oleh energi kekerasan. Masih menggunakan kekuatan guntur, orang ini terlalu gila. Pikiran seperti itu muncul di hati semua penguasa surgawi. Tanpa diduga, guntur langit yang dahsyat melanda lagi dan lagi, yang hanya meminta kematian. Namun, setelah beberapa kali guntur berturut-turut, para penguasa surgawi secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Gong Qianqiu tidak berniat melawan selama seluruh proses. Sepertinya saya telah menunggu munculnya guntur baru. Kepala sekolah, guru surgawi, tiba-tiba berkata, hentikan formasi guntur. Orang ini menggunakan kekuatan guntur untuk meredam tubuhnya. Kata-kata ini membangunkan si pemimpi. Meskipun Gong Qianqiu sangat arogan dan galak, Tianlei. Namun setelah menahan satu atau beberapa putaran pemboman petir, serangan balik akan dilancarkan sesuai logika normal. Ini digunakan untuk menghancurkan formasi-formasi petir. Di sisi lain, Gong Qianqiu tidak berniat melawan setelah dia menyerang Tianlei dengan paksa. Terus menunggu babak baru pemboman guntur, menikmati serangan guntur berulang kali. Ini jelas menggunakan kekuatan guntur, semua guru surgawi tiba-tiba menyadarinya dan buru-buru menghentikan tekniknya. Guntur yang baru saja mengembun menjadi bola juga perlahan menyebar. Awan gelap di kehampaan mulai menyebar, dan seberkas sinar matahari bersinar. Sepertinya kamu tidak terlalu bodoh, kamu telah mengetahui niat pemimpinku begitu cepat. Suara bercanda Gong Qianqiu terdengar. Pada saat ini, dia tertahan di kehampaan. Rambut panjangnya berkibar, dan energi hitam melonjak. Ini seperti penyihir 9 surga datang ke dunia. Itu membuat orang merasa takut tanpa alasan. Formasi guntur menarik guntur terkuat, yang pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Saya menyarankan Anda untuk segera pergi, jangan sampai Anda mati. Sang Master, berkata dengan suara serius. Bagaimana Gong Qianqiu setuju untuk pergi? Dia sekarang dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya lebih kuat dari sebelumnya. Namun jika ingin menelan energi urat super spiritual kerajaan abadi, level ini masih jauh dari cukup. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan tarik Tianlei ke sini. Kalau tidak aku akan membunuh semua orang di rumah Tianshimu. Sebelum dia selesai berbicara, sosok Gong Qianqiu tiba-tiba menghilang. Sebelum semua orang dapat bereaksi, Gong Qianqiu telah muncul di belakang dua guru surgawi terluar. Saat tangan mereka naik dan turun, kedua tuan muda surgawi itu kembali ke Jiuyu bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kesabaran pemimpin saya sangat terbatas. Jika Anda tidak mengaktifkan formasi, saya akan terus membunuh orang. Gong Qianqiu mengancam dengan dingin. Dalam keputusasaan, kepala sekolah Tianxi sekali lagi memerintahkan orang-orang untuk membentuk formasi guntur. Dia bisa merasakan niat membunuh Gong Qianqiu jika dia tidak mengikuti kata-katanya. Rumah Tianxi mungkin benar-benar akan diusir dan dimusnahkan. Kuncinya adalah dalam hal kekuatan tempur pribadi. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menandingi Gong Qianqiu. Daripada terbunuh semua, lebih baik gunakan Sky Thunder untuk mencoba efek serangannya. Jika lawan bisa terluka parah, Tianxi Mansion akan memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Setelah formasi dibentuk, Gong Qianqiu sekali lagi menggunakan guntur langit untuk meredam tubuhnya. Setelah beberapa jam, Gong Qianqiu merasa telah mencapai batas energinya hari ini. Jika Anda terus memaksakan tubuh Anda secara paksa, Anda mungkin akan terluka oleh guntur. Orang-orang dari rumah Tianxi, dengar, kali ini pemimpin datang lagi, kamu terus mempersiapkan formasi guntur. Jika tidak, pemimpin akan membunuh semua rumah Tianxi. Gong Qianqiu pergi dalam sekejap, dan begitu pula semua orang di istana Tianxi. Tuan Surgawi, segera hentikan pengoperasian formasi petir. Mengaktifkan formasi juga menghabiskan banyak vitalitas bagi mereka.
Jika energi sebenarnya habis dalam waktu lama, Anda akan mati karena kelelahan. Tempat penampungan, setelah pencarian selama ini, masih belum ada tempat persembunyian yang cocok. Kuncinya adalah Ye Junlin tidak bisa keluar jauh untuk diperiksa. Lagi pula, tidak ada yang tahu kapan wanita misterius itu akan datang untuk membunuh lagi. Tepat ketika Ye Junlin tidak tahu harus berbuat apa, orang-orang dari istana Tianxi mendatanginya. Gong Qianqiu jelas tidak menyangka bahwa Ye Junlin tidak memiliki hubungan dengan Tianxi Mansion. Setelah Ye Junlin mengalahkan Hydra, dia bertemu dengan seorang pendeta muda Tao dalam perjalanan pulang. Orang ini bertanggung jawab untuk menghubungi Ye Junlin kali ini. Pendeta Tao kecil bernama Wen Tian secara langsung memberitahu Ye Junlin segala sesuatu yang telah terjadi sebelumnya. Jushi Ye, rumah Tianxi sekarang menghadapi bencana besar. Seperti kata pepatah, bibir sekarat dan gigi dingin. Tolong dukung rumah Tianxi. Bekerja sama untuk membunuh pemimpin sekte Qianqiu. Ini juga untuk menghindari masalah di masa depan, bukan? Tanya Tian Xiaozi alasan tergerak oleh emosi. Ye Junlin tidak setuju secara langsung, tetapi sedang memikirkan apakah dia dapat menemukan cara lain untuk menyelesaikan dilema tersebut. Saat Ye Junlin berpikir, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang sangat penting. Wanita misterius itu kemungkinan besar telah mencapai batas atas sebelum menelannya. Sekarang pergilah ke Tianxi Mansion dan paksa lawan untuk menggunakan formasi guntur. Saya khawatir dia ingin menggunakan guntur langit untuk meredam tubuhnya, sehingga tubuh dan meridiannya akan terus bertambah kuat. Hal ini dapat meningkatkan batas atas melahap. Menurut Wen Tian, saat wanita misterius itu pergi, dia mengancam akan kembali lagi. Itu berarti pendinginan tubuh masih jauh dari selesai. Bukankah ini memberiku kesempatan? Pemimpin wanita ini memiliki banyak mata. Jika aku mengikutinya dengan gegabah, dia tidak akan muncul dengan mudah jika beritanya bocor. Aku khawatir akan sulit untuk memancingnya keluar saat itu. Ayo kembali dan simpan awasi dulu. Berita besar apapun akan diberitahukan pada waktunya. Jika waktunya tepat, saya akan muncul untuk menemui Anda. Kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh. Wen Tian mengangguk. Selama dia mendapat persetujuan Ye Junlin, maka kunjungan itu akan dianggap sukses. Ye Junlin, sebaliknya, berpikir cepat, memikirkan banyak hal. Karena wanita misterius itu sedang sibuk meredam tubuhnya dengan guntur, dia pasti tidak punya waktu atau tenaga untuk mengurus dirinya sendiri. Kemudian dia dapat sepenuhnya menggunakan ketiga pembuluh darah spiritual tersebut. Bahkan jika wanita misterius itu berhasil melunakkan tubuhnya saat itu, dia sudah kehabisan kekuatan dalam pembuluh darah spiritualnya. Ini dapat dianggap menghancurkan rencana wanita misterius itu, dan pada saat yang sama, kekuatannya sendiri telah meningkat secara signifikan. Membunuh dua burung dengan satu batu, tentu saja sebelum itu Junjun dan yang lainnya masih harus diselesaikan terlebih dahulu. Faktanya, Ye Junlin memikirkan beberapa opsi cadangan sebelumnya. Tempat yang paling tepat untuk ini adalah rumah persembunyian. Rumah persembunyian yang awalnya dibangun untuk menahan dampak pemulihan energi spiritual. Ada beberapa rumah persembunyian di lokasi yang sangat rahasia, baik tersembunyi di pegunungan bersalju atau di dasar laut dalam. Wen Tian, karena kita sekarang berada dalam hubungan kerjasama, kamu bertanggung jawab untuk selalu memperhatikan gerak-gerik wanita misterius itu. Begitu kamu mendapat kabar, tolong segera beritahu kerabat dan temanku. Kata Ye Junlin dengan sungguh-sungguh, inilah yang seharusnya terjadi. Wen Tian menyetujui tanpa ragu-ragu. Dia bahkan memberi Ye Junlin beberapa alat komunikasi rahasia untuk rumah Tianxi. Kalau begitu aku harap kita bisa menjalin kerjasama yang membahagiakan. Setuju, keduanya mencapai kesepakatan, dan Wen Tianzi pergi dengan perasaan puas. Ye Junlin juga menghela nafas lega. Selama rumah Tianxi mencoba yang terbaik untuk membantu,
keselamatan Junjun dan yang lainnya harus terjamin selama dia tidak ada. Setelah Junjun dan yang lainnya melihat bahaya atau mendapat kabar dari Tianxi Mansion, mereka dapat segera bersembunyi di rumah persembunyian. Walaupun saya tidak berani mengatakan bahwa rumah persembunyian itu tidak bisa dihancurkan, setidaknya tidak ada masalah untuk menolaknya untuk sementara waktu. Segera Ye Junlin mengumpulkan semua orang, tetapi tidak memberitahu Xiao Feng. Tentunya ini juga merupakan hasil pertimbangan setelah mendengarkan penjelasan Suzaku dan yang lainnya. Sekarang adalah masa kritis, dan setiap kemungkinan yang dapat menimbulkan masalah harus dihindari sebisa mungkin. Dalam jangka waktu berikutnya, kamu harus selalu memperhatikan berita tentang Wentian. Jika ada yang tidak beres, segera bersembunyi di rumah persembunyian. Juga, selalu waspada terhadap Dugu Xiao. Selama ini, di sana adalah tentara yang dipimpin oleh dia dan tentaranya yang tewas di dekat base camp, bayangan. Ye Junlin berkata dengan sungguh-sungguh, mengenai orang-orang mencurigakan di dekat base camp selama beberapa waktu terakhir. Ye Junlin menilai bahwa itu mungkin pertanda wanita misterius itu untuk mencegahnya mendukung Tianxi Mansion. Karena pihak lain mengaturnya seperti ini, Ye Junlin membuat rencana. Jadi Ye Junlin juga sengaja berkeliaran di sekitar base camp dalam beberapa hari terakhir. Berikan ilusi pada Dugu Xiao dan wanita misterius di belakangnya, saya tidak bisa bertahan. Anda memiliki kemampuan untuk menyerang. Setelah menenangkan semua orang, Ye Junlin diam-diam meninggalkan base camp. Tidak ada yang mengetahuinya, dan mereka bahkan tidak menyadarinya ketika dia pergi. Jalur spiritual pertama yang dipilih Ye Junlin adalah yang direncanakan oleh Atlantis. Adapun Xiao Feng, dia sudah terobsesi untuk melahap semua jenis energi. Dia bahkan tidak berinisiatif untuk menghubungi Gong Qianqiu. Dia hanya punya satu pemikiran sekarang, yaitu menjadi lebih kuat dengan cepat. Hanya dengan cara ini Anda akan memiliki lebih banyak suara di base camp dan di depan guru. Kemudian Gong Qianqiu dapat dibawa kembali untuk bertemu semua orang dengan lebih cepat. Hanya dengan menahan rasa sakit karena merindukan seseorang untuk sementara waktu, Anda bisa mendapatkan persahabatan jangka panjang siang dan malam. Setiap kali dia memikirkan hal ini, Xiao Feng menjadi lebih termotivasi untuk berlatih. Ditambah dengan fakta bahwa dia semakin mahir dalam teknik menelan ekstrim, kekuatannya memang berkembang sangat pesat. Pada saat yang sama, Gong Qianqiu telah sepenuhnya mengambil kendali atas rumah Tianxi. Kekuatannya begitu menakutkan sehingga para penguasa surgawi juga mempelajari strategi lain untuk membunuhnya. Namun pada akhirnya mereka semua menyerah karena tidak yakin sama sekali. Jadi Gong Qianqiu hampir memerintahkan rumah Tianxi untuk mengaktifkan guntur surgawi untuk meredam tubuhnya. Dalam keputusasaan, Tianxi Mansion tidak punya pilihan selain menanggung penghinaan dan setuju. Tentu saja, semua guru surgawi memahami bahwa setelah penempaan tubuh Gong Qianqiu selesai, peran rumah guru surgawi akan hilang. Semua orang di Tianxi Mansion akan mati saat itu. Mereka hanya berharap Ye Junlin akan datang seperti yang dijanjikan saat itu. Bantu Tianxi Mansion selamat dari bencana ini dengan selamat. Kamu meningkatkan kekuatan guntur, intensitas ini tidak lagi cukup. Perintah Gong Qianqiu dengan nada merendahkan. Semua penguasa surgawi tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Gong Qianqiu sangat puas dengan situasi ini, selama dia mengontrol intensitas kekuatan guntur secara akurat. Dia tidak perlu mengeluarkan energi ekstra untuk menolak setiap saat. Dengan cara ini Anda dapat menikmati waktu pendinginan yang lebih lama. Klik, sambaran guntur kembali menyambar tubuh Gong Qianqiu. Untuk sesaat, lampu listrik mengelilinginya, menimbulkan suara mendesis. Gong Qianqiu menggunakan teknik ini untuk melindungi jantung dan pada saat yang sama memandu kekuatan guntur untuk terus melemahkan tubuh dan meridian. Pendekatan dua arah, secara bersamaan,
Begini rasanya, sungguh luar biasa. Gong Qiankyu sangat menikmati proses penempaan tubuh. Setiap kilatan petir membuat tubuh Gong Qiankyu semakin tangguh. Meridian juga mengalami perubahan kualitatif. Jika dikatakan meridian di tubuh Gong Qiankyu di masa lalu hanyalah kabel baja. Kemudian setelah penempaan Tianlei yang terus-menerus, ia memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi batangan baja. Akhirnya, setelah ratusan guntur langit mendarat, Gong Qiankyu merasa bodi tempering hari ini akan mencapai batasnya lagi. Mengencangkan tubuh juga merupakan proses yang panjang dan penting, dan tergesa-gesa hanya akan membuang-buang waktu. Jika Anda mengejar kecepatan secara membabi buta, tubuh dan meridian Anda mungkin menjadi sangat keras, yang akan menyebabkan kurangnya ketangguhan. Dengan cara ini, jika dia terus melahap kekuatan pembuluh darah spiritual di masa depan, kemungkinan besar tubuhnya akan membengkak hingga meledak. Ada perbedaan mendasar antara kekerasan sederhana dan ketangguhan. Gong Qiankyu mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia sangat sabar. Terlebih lagi, kini Ye Junlin telah ditahan oleh Du Guxiao. Anda dapat perlahan-lahan meredam tubuh Anda tanpa rasa khawatir. Ketika penempaan tubuh selesai, dia akan mampu melahap pembuluh darah super spiritual dari kerajaan abadi. Saat itu Gong Qiankyu akan menjadi semakin tak terkalahkan. Sekian saja untuk hari ini. Gong Qiankyu dengan jelas merasakan perubahan pada tubuh dan meridiannya. Menurut perkiraannya, bodi tempering seharusnya hampir setengah selesai. Semua orang di rumah Tianxi menghela nafas lega, tampaknya iblis perempuan belum berhasil melunakkan tubuhnya. Dengan cara ini Anda dapat menyelamatkan hidup Anda untuk sementara. Gong Qiankyu pergi dengan sangat puas. Dan Wen Tian memberitahu Junjun dan yang lainnya tentang informasi di sini secara real-time. Penjara surgawi ilahi, pembicara sementara sedang menghadapi demon suppressor yang dilanda kepanikan, yang tidak berdaya untuk melakukan apapun. Berita tiba-tiba datang dari Tianxi, mengklaim bahwa penguasa ras alien Xuan Ming akan segera kembali, biarkan mereka mempersiapkan semua pertahanan selama ini. Di saat yang sama, mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan dunia legendaris. Ada orang-orang super kuat di dalam yang mampu menghancurkan dunia, dan semua legenda yang tercatat dalam buku kuno divisi Zenmo sebenarnya telah sampai ke dunia ini. Tapi di sini, kekuatan asli mereka dianggap sebagai eksistensi tingkat terendah. Pembicara sementara di penjara Sentian terkejut dan tercengang. Aku tidak bisa mempercayai mataku. Bersambung.